Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu alumni PPG Universitas Syah Kuala tahun 2020. Pada hari ini saya ingin berbagi tentang tugas saya dalam pembatik level 4, yaitu berbagi tentang portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, ada yang sudah tahu portal rumah belajar dulu? Pernah dengar atau memang sudah punya akun? Bagaimana? Pak Sugeng? Sudah ya? Bu Raras, ada akun portal rumah belajar? Ada sepertinya Pak, cuma lupa sudah tidak pernah digunakan. Baik, sebelumnya kita coba lihat dulu ya salah satu pembelajaran yang memanfaatkan portal rumah belajar. Ya. Kita nonton videonya terlebih dahulu. Saya screen layar ya. Nampak layarnya, Pak? Nampak? Kelihatan Pak. Oke. Kita nonton video ini dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah Ustaz. Hadir semua ya? Hadir. Hadir. Apa orang hadir? Gak ada. Hadir semua. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa? Saya ingat. Oke, silakan. Bayangan dari suatu fungsi. Ya, kita sudah belajar kemarin, sudah belajar mencari bayangan dari sebuah fungsi baik itu fungsi kuadrat ataupun fungsi biasa ya. Di hari ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Jadi kita belajar nanti lewat portal rumah belajar. Sebelumnya silakan dibuka dulu Google-nya ya. Silakan buka Google-nya. Ya. Kemudian masuk ke rumah belajar. Sudah masuk semua? Belum ya? Di pencarian yang di atas kanan ya. Sudah? Bicara tentang pencarian di atas kanan dulu. Ketik kuadrat. Klik pencariannya ketik kuadrat ya. Kuadrat. Baik, setelah menonton video tadi, kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Jadi Ustaz tadi bilang kalau misalnya kita ingin menggambar memotong suntik, bagaimana kalau misalnya tidak memotong suntik? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi memang salah satu cara menggambar grafik seperti di video ini adalah mencari titik foto dengan sumbu X. Nah, kan ada grafik yang tidak memotong sumbu X ya. Gimana kalau grafiknya tidak memotong sumbu X itu pertanyaannya? Jadi kalau grafiknya tidak memotong sumbu X, kita nggak bisa cari pakai yang cara di video ini. Kita harus pakai cara tabel. Data satu misalnya X-nya 2, berapa Y-nya, X-nya 1, berapa Y-nya ya. Jadi nggak bisa kita pakai dengan mencari titik foto dengan sumbu X tadi. Ya. Jadi ada dua cara nanti menggambar grafik. Boleh menggunakan tabel, boleh menggunakan tiga cara, itu mencari titik foto dengan sumbu X, titik foto dengan sumbu Y, dan mencari titik balik, ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Ya, nggak ada ya. Silakan sekarang buka balik di pencariannya ya.
Coba buka balik di pencarian ya. Sekarang carinya di web. Web, ketik lagi kuadrat. Tapi di web ya. Udah dapat seperti di rumput ya semua ya? Udah. Baik, kita ambil yang kedua aja. Menyajikan fungsi kuadrat ya. Coba diklik menyajikan fungsi kuadrat. Udah. Udah dapat? Sekarang lihat selengkapnya. Oke, apa ya? Ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materi, ada rangkuman, ya, ada simulasi, ada tes. Oke. Sekarang coba buka uraian materinya. Oke, silakan dibaca dulu, dipelajari, kemudian kalian sampai ke simulasi dan tes terakhir nanti ya. Boleh berdiskusi dengan kawan untuk simulasinya. Kalau tes nanti pribadi seperti individu ya. Kalau simulasi boleh berdiskusi dengan kawannya. Baik, silakan dikerjakan ya. Baik Bapak Ibu, tadi cuplikan saja ya, cuplikan pemanfaatan portal Rumah Belajar dalam pembelajaran. Jadi portal Rumah Belajar ini ada dua fitur ya, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utamanya ada Lab Maya, ada kelas Maya juga, kemudian ada sumber belajar dan ada bank soal. Sementara fitur pendukungnya ada BSE, buku elektronik ya, kemudian ada PKB juga, ada EduGame, dan banyak fitur pendukung lainnya. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi ya, bagaimana cara memanfaatkan portal Rumah Belajar dalam pembelajaran. Jadi kalau kita belum punya akun, kita bisa mendaftar dulu ya, atau boleh juga langsung login dengan akun belajar.id, karena saya rasa semua guru di Indonesia sekarang punya akun belajar.id. Jadi kita bisa langsung login dengan akun belajar.id. Kira-kira sampai di sini ada nggak yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang portal Rumah Belajar? Gimana Pak Sugeng, Bu Raras? Pertanyaan saya Pak, Ya, kira-kira di fitur portal Rumah Belajar itu apa saja yang ada, kemudian kalau untuk kita sendiri pelajaran matematika kan, ya. kira-kira yang mendukung untuk guru dan siswa di portal itu apa saja? Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Sebenarnya kalau fitur umum itu ada yang menurut saya paling bagus itu di sumber belajar. Sumber belajar itu tergantung materi sih, nggak semua materi ada sumber belajarnya. Kalau di matematik biasanya banyak ya, atau bisa saya share screen ya, salah satu sumber belajar di pelajaran matematika ya. Share screen lagi. Nampak Pak Sugeng, Bu Raras? Ya kan. Oke. Jadi untuk ini sumber belajar dia ada 3 konten ya, ada konten video, kemudian ada konten web, dan juga ada audio. Kalau kita mau ke video, ini isinya adalah video-video pembelajaran ya. Ini guru-guru dari seluruh Indonesia mengupload ke sini. Kemudian kalau kita mau anak-anak belajar, biasanya di sini kita cari aja pencarian ya. Sini pencarian.
Kita misalnya mau ke fungsi kuadrat, kita klik aja fungsi kuadrat misalnya. Fungsi kuadrat gitu ya. Nah, kita klik web ya, di web yang ada sumber belajar yang bisa untuk siswa. Nah, ini ada kebetulan muncul 2 buah web ya. Misalnya kita mau ambil yang nomor 2 ini aja. Oke, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materinya ya. Coba kita buka uraian materi misalnya seperti ini. Ini dia. Di siswa nanti bisa mencoba sendiri, misalnya grafik Y dengan 2 kuadrat, diklik aja, langsung muncul contoh penggunaannya ya. Saya titiknya min 3, Y-nya dapat 18, sehingga titiknya min 3,18. Ini cara menggambar grafik dengan tabel. Saya klik yang grafik nomor 2, muncul lagi ya. Misalnya fitur apa lagi nih? Ada rangkumannya, ya, siswa bisa lihat rangkuman sendiri. Kemudian ada simulasi. Nah, ini ada simulasinya. Oke, titik baliknya bisa digeser, muncul grafik fungsi kuadratnya. Geser ke atas, grafik kuadrat lain lagi. Ini ya, itu untuk simulasinya. Kemudian ada tes lagi di ini ya, ada tes. Oke, mungkin agak lambat jaringannya ya. Oke, ini dia. Jadi siswa ini tinggal ketik namanya, saya Zul. Dia kerjakan tes, ini dia. Jadi misalnya jawab A, langsung jawabannya benar atau salah ya. Gitu. Jadi nggak hanya matematik saja sih. Kalau misalnya kita guru biologi, kita bisa ada juga yang lebih misalnya fotosintesis gitu. Fotosintesis. Oke, kita cari. Nah, ini ada fotosintesis. Oke, Pak ya. Ini untuk sumber belajar. Ada satu lagi yang menurut saya bagus juga, Lab Maya. Nah, ini Lab Maya khusus untuk sains ya. Jadi matematika juga ada. Di laboratorium Maya ini, nah, misalnya ada proses fotosintesis, ada hukum Ohm. Nanti kita bisa melakukan percobaan di sini tanpa membawa anak-anak ke lab. Namanya laboratorium Maya. Kalau matematikanya kita coba lihat ada nggak? Ini ada persamaan garis lurus, kita buka aja coba ya. Oke, ini dia. Jadi di sini untuk cari gradien sih. Nah, ini misalnya garisnya bisa kita putar. Nah, gradiennya berapa? 0,4 gitu. Keluar sendiri garisnya berapa dan gradiennya. Yang mau putar lagi. Nah, gini ya. Jadi ada langsung gradiennya. Kalau konten lainnya apa yang selain persamaan garis lurus? Ini ada fungsi kuadrat. Ini ada apa nih? Keliling dan luas segi 4 ya. Jadi menurut saya kalau kita mau memanfaatkannya ini menarik juga, Pak. Oke, mungkin ini aja fiturnya dulu ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri. Oke, Pak Sugeng, kira-kira bisa nggak kita menggunakan portal rumah belajar ini dalam pembelajaran? Gitu. Kalau saya ya dengan fitur yang ada, ya insya Allah bisa ya, karena di situ kan ada menu atau ada konten-konten. Saya kan ngajar matematika, berarti ada yang masuk konten di situ, berarti bisa kita gunakan. Apalagi tadi kan lengkap tuh, ada indikatornya, ada rangkumannya. Cuman jadi kembali lagi saya bertanya, misalnya memang kan nggak banyak ya, nggak sebanyak YouTube ya. Mungkin kalau YouTube kan bisa juga konten-konten banyak materinya kayak gitu kan. Cuman kalau YouTube kan cuma hanya pembahasan materi saja. Kalau tadi kan situ ada prosesnya dari indikator misalnya sampai tingkat evaluasinya. Cuman Pak, saya mau tanyakan lagi, tadi kan ada evaluasinya untuk soal. Soalnya evaluasinya itu gimana? Apakah hanya sebatas siswa saja yang tahu hasilnya, kemudian tidak terekam ke guru? Misalnya kita ngajar kan misalnya materi tadi, misalnya persamaan kuadrat, sementara itu kan ada indikatornya, ada sampailah rangkuman, sampailah tes. Nah, waktu tesnya tadi itu kan mereka juga mencoba-coba gitu kan? Ya. Langsung apa itu nanti langsung keluar nilainya
sinkron dengan ke Excel ke kita gitu, tahu? Kalau kita ambil fitur yang di sumber belajar tadi ya, di web itu nggak keluar di tempat gurunya, karena itu cuma siswa saja yang bisa mengaksesnya. Paling kita cuma lihat aja berapa nilai yang didapat gitu ya. Baik Bapak Sugeng, Ibu Raras, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini dalam kegiatan berbagi tugas pempatik ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak. Selamat.